Jadi ini salah satu masjid yang sejarah karena Rasulullah sendiri akan sholat kemudian dari arah kiblatnya kemana, kemudian masjid ini sering digunakan untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha, karena dulu Masjid Nabawi kan tidak seluas ini, dulu masih kecil, dan karena di situ ada kediaman Rasulullah dulu itu, sehingga kemudian supaya luas dan ada lapangan yang cukup, sehingga dulu kan kalau sholat Id itu sering di lapangan ya. Kalau di kita sekarang juga ada yang menurut di lapangan dan menurut di masjid. Hanya saja kalau di lapangan seringkali kita menutup jalan sehingga akses banyak tertutup, yang nggak ikut sholat akhirnya menyusul. Nah di sini tempat Rasul melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah ini salah satu masjid yang Gumamah namanya. Kalau batunya ini masih asli zaman Rasul kok? Ini batunya sudah dilakukan renovasi ya. Dulu itu di zaman Rasulullah masjid itu atapnya, tutupnya itu pakai pelepah kurma begini. Kayak rumah, dan batunya tidak sebagus batu ini. Ini pasti dilakukan renovasi di masa dinasti setelahnya. Memang Gumamah itu merujuk apa? Desa apa arti tertentu? Apa ya? Mana Ustadz Yanto? Gumamah ini merujuk ke apa istilah nama? Mana Ustadz Yanto? Awan. Awan ya. Dari kata gumam. Gumamah. Wadallalna alaikumul ghamama wa anzalna manna wassalwa. Ya. Oh, awan. Berarti orang bengi maksudnya gitu. Ya maksudnya apa namanya? Rasul itu kan sering kalau kemanapun dulu waktu berdagang kan dilindungi oleh awan, seperti kita saat tawaf kemarin itu loh. Wah, insyaallah. Ustaz Yanto lanjutkan. Ada nabi baru nih. Aku semburi aja. Ustaz Yanto lanjutkan. Ngomong gak percaya ambek aku marono. Agak merapat sedikit karena ini suaranya lagi oke. Enak. Ya di belakang lihat sejarahnya. Ya Bapak Ibu, ini namanya Masjid Ghamamah. Jadi dalam arti bahasa Ghamamah itu adalah awan yang tebal. Karena dulu di sini Bapak Ibu padang pasir ya, belum dipaving seperti ini di zaman Rasulullah. Jadi Masjid Nabawi itu memang sudah ada dulu, cuman tiangnya itu dari pohon kur dan atapnya itu dari pelepah daun kurma. Jadi kalau sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha itu dilaksanakan oleh Rasulullah itu di sini di lapangan ini. Dilaksanakan oleh Rasulullah. Pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri, khutbahnya Rasulullah itu sangat panjang sekali. Sehingga para sahabat yang mendengarkan khutbahnya Rasulullah itu gelisah dari terik panasnya matahari. Akhirnya Allah mengirimkan awan yang sangat tebal. Sehingga khutbahnya Rasulullah itu sampai selesai, para sahabat yang mendengarkan khutbahnya Rasulullah tidak gelisah lagi. Jadi sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha itu dilaksanakan di sini oleh Rasulullah. Pernah juga Rasulullah di sini sholat istisqa, minta hujan. Ya, sholatnya belum selesai, hujannya sudah tuh, insyaallah ya. Habis itu setelah Rasulullah wafat, Bapak Ibu, setelah Rasulullah wafat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha tetap dilaksanakan di sini. Namun siapa yang menjadi imam? Yaitu sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar itu takzim wa ikraman kepada Rasulullah, tidak mau menempati tempatnya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar membangun masjid juga, itulah masjidnya. Abu Bakar wafat, tetap sholat Idul Fitri sudah dilaksanakan di sini. Siapa yang menjadi pengganti imamnya? Yaitu Sayyidina Ali takdim wa ikraman kepada Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya beliau membangun masjid juga di situ. Itu namanya Masjid Sayyidina Ali. Jadi Bapak Ibu, di sini itu tidak dianjurkan untuk berdoa, untuk sholat di sini tidak dianjurkan ya. Kalau mau sholat, mau berdoa, mending di Masjid Nabawi. Kenapa ini masjid ini tidak dibongkar? Ya sejarahnya masih ada, gitu ya. Tidak dianjurkan untuk sholat, tidak dianjurkan untuk berdoa di sini, ya. Jadi Bapak Ibu silakan sekarang boleh di depan di Masjid Ghamamah foto bersama. Di situ ada tulisannya Masjid Ghamamah.